Para pemirsa, saat ini saya bersama sosok yang aktif di sosial kemasyarakatan, terutama berkaitan dengan kesehatan. Langsung saja kita berbincang dengan beliau. Ya, kesehariannya itu ya biasa di lingkungan dewan lah istilahnya. Barangkali ada anggota dewan yang punya konstituen ataupun apa yang lagi sakit maupun BPJS-nya dimatikan, ya barangkali saya bisa menolong lah seperti itu. Bukan cuma di kota, kebanyakan kayak kepala desa kabupaten itu juga kadang-kadang minta bantu. Kaitannya itu kesehatan. Soalnya kalau namanya di kabupaten itu kan belum UHC, Tegal itu udah UHC. Jadi kalaupun di kota Tegal nih ya, istilahnya ada yang sakit itu dan sudah itu masuk rawat inap, ada di ruangan, kan muncul SPRI, surat perintah rawat inap, itu nanti bisa langsung kita klaim ke Dinkes. Nanti pembiayaan langsung dari pemerintah setempat Kota Tegal begitu. Adapun yang di kabupaten itu karena belum UHC, KIS-nya itu namanya kasuistik. Kasuistik itu istilahnya dalam satu kakak ada 4 itu ya. Yang sakit 1 semua, ya yang dapat jaminan kesehatan cuma 1. Itu pun kalau bisa. Tapi karena sekarang ini ya sudah mungkin anggaran juga banyak dipangkas, jadi alhamdulillah bupati kita khususnya wakil Mas Solid itu ada namanya BTT, bantuan tidak terduga, sebesar 5 juta itu untuk membantu yang sakit tersebut, Mas. Yang dekat aja, contohnya ya Pak Giono ataupun Pak Jenal, Pak Muslim, Pak apa namanya, Pak Sutari, maupun ya ada yang lain lah, tapi nggak semuanya sih. Semuanya pokoknya kalau ada konstituennya sakit biasanya ya minta bantu lah. Tapi kalau beliau sudah punya channel yang mungkin biasanya turun ke lapangan sendiri seperti itu, Mas. Ya kalau saya itu Dewan Kesehatan Rakyat, ketua pusat itu Dr. Siti Fadilah. Mungkin waktu itu saya banyak ya, bukan ini ya, bukan kita namanya apa namanya ya, tapi memang ini nyata. Saya mungkin waktu itu ya suka lah ada yang susah di dalam kesehatan dibantu. Hanya itu Pak Asep itu, Bang Saifuddin itu yang sekarang duduk di anggota dewan fraksi Gerindra itu, udah kok ikut saya aja gitu, bantu-bantulah. Oke, akhirnya saya langsung ikut Bang Asep ketua di kota seperti itu, Pak. Ormas ikutnya, seperti ormas. Khusus untuk menangani kesehatan, sosial masyarakat. Oh, alhamdulillah kalau di tempat kami itu enggak kayak gitu ya. Istilahnya ya nolong aja, istilahnya entah itu di waktu A, B, C dan D itu enggak ada istilahnya ya nolong aja gitu. Yang penting masyarakat Kota Tegal bisa sehat semua lah, jangan ada sakit. Nah, jadi walaupun BPJS-nya sudah mati, kadang nunggak, tapi memang kalau yang nunggak kelas 3 bisa langsung ke yang PBI. PBI itu penerima bantuan itu, tapi kalau yang kelas 1 kelas 2 ya diwajibkan turun kelas dulu seperti itu, baru nanti bisa di yang PBI. Ya seperti ini langkahnya ya, istilahnya kalau emang kendalanya kayak gitu ya bisa hubungi saya, semua Mas punya nomor kontak saya. Kadang-kadang juga itu saya tuh nggak tahu tahu ada HP mau masuk ini nomor siapa ya, kan nggak tahu. Saya apa
Sinten nggih, saya minta tolong ini loh, dapat nomor saya dari mana, mungkin dari Mas Aji ke Mas siapa, pokoknya yang kenal lah. Jadi kadang-kadang ya banyak masyarakat yang nggak tahu, kadang-kadang ya karena ketidaktahuan itulah. Ya sebenarnya bisa kalau memang nunggak maupun nggak punya BPJS sama sekali itu bisa langsung. Yang penting intinya sudah masuk ke ruangan IGD, masuk ke ruangan, keluar keluar SPRI, surat perintah rawat inap, berlangsung saya langsung ke Dinkes ataupun ke MPP, itu nanti bisa diklaim oleh pemerintah setempat. Bisa kalau langsung kenal saya ya mungkin bisa hubungi saya langsung 0858 6412 0502. Istilahnya kita sudah nolong, kadang-kadang kan dianya malah gimana ya, tapi ya kita sudah kewajiban ya. Ya banyak yang unik-unik, kadang-kadang ya namanya ekonomi kan masing-masing, kadang-kadang ya ini maaf bukan, kadang-kadang ya ada yang ngasih uang bensin, ada yang ngasih ya ini untuk beli apalah mas, bensin ataupun udut lah istilahnya kayak gue. Jadi istilahnya ya nggak semuanya sih, kan namanya istilahnya pati-pati hidup dulu kan istilahnya berarti memang tidak punya sama sekali. Ya itu namanya manusia ya, betul-betul nggak mampu, namanya ya tukang becak ya ada tingkatannya. Misalnya kasihan sekali itu apa namanya, anaknya sakit nggak punya ongkos sampai 6 juta 7 juta waktu itu, dan dia sampai istilahnya Mas Dewo saya nggak bisa ngasih apa-apa. Loh nggak apa-apa, saya ikhlas Pak, ini untuk bensin segala macam nggak usah Pak. Bukan saya istilahnya menceritakan hal baik saya, itu memang kisah nyata lah ya. Udah kalau saya nolong-nolong aja. Adapun ada juga yang kadang-kadang polsek, polsus ya ada, polseket, polres 1 sih ada ya, seperti itu. Dan kalau memang itu konstituennya dewan ya alhamdulillah dewannya yang ngasih kayak gitu. Pengertian dewannya, ini Mas Dewo untuk beli bensin ataupun beli tuton seperti itulah ya. Khususnya memang untuk Kartidina karena memang pemerintah, dan Kartidina memang saya akui jempolnya lah, hebat. Ya kadang-kadang kendalanya itu satu dokumen kadang-kadang kan apa namanya, dokumen si pasien itu kadang-kadang nggak lengkap. Apa contohnya? Ya contohnya kadang-kadang ada nik ganda itu loh. Oh, nik ganda. Ada sering terjadi nik ganda, hanya kan pihak rumah sakit maupun apa harus ketik tuh sambil dulu bahwa nik yang betul ini yang mana, seperti itu. UHC apa mas? Universal Health City, berarti ibaratnya semua biaya yang ditanggung masyarakat yang tidak mampu ini di kota ini oleh pemerintah kota setempat, Pemkot setempat. Ya istilahnya tinggal kita bikin SKTM aja, bikin SKTM terus bahwa kita kan betul-betul nggak mampu ya, syaratnya yang tadi sudah pernah masuk ke ruangan rawat inap dulu. Pokoknya ya itu memang di sini memang aturannya nunggu dulu sampai masuk ke IGD, setelah itu rawat inap udah. Pelayanan apalagi ya khususnya ya di Kartidina itu sudah bonafit lah. Terus pelayanan untuk dinas kesehatan bagus, untuk MPP, untuk dinsos juga bagus. Cuma ini saya kembali lagi ke desil mas. Desil itu berarti tingkat kemiskinan istilahnya, seperti tingkat ekonomi lah. Ekonomi lah. Kalau desil 4 ke bawah, 1, 2, 3, 4 itu masih dapat bantuan. Bisa katakanlah di rumah sakit jaminan kesehatan. Ataupun PKH. Tapi kalau udah desil 5 sama sama dengan ini kesehatan juga. Iya, kalau biasanya kan ada ya. Dulu dapat PBI, case PBI. Desilnya 4, atau dimatikan. Setelah saya cek ke dinsos, ternyata desilnya 6.
loh ini siapa yang sampai kayak gini, kadang-kadang kan saya ke Dinsos. Dinsos nggak mau tahu istilahnya, ya bukan kewenangan saya, itu kan kewenangan BPS. Kadang-kadang kan yang ngecek itu Badan Pusat Statistik. Dan kemudian emang kadang-kadang dia nggak tanya ke langsung yang bersangkutan, tapi kadang tanya tetangga. Betul. Jadi hanya kan mau ngomong kejadian apa ya dinaikkan. Nah kayak Dinsos ini kan kita nggak nyalakan Dinsos ini, cuma dia juga mendapatkan data sih ya. Desilam hanya mau nggak mau kan dimatikan. Kabupaten Tegal ya untuk saat ini memang baguslah kalau untuk PTT itu, karena bisa meringankan beban seperti itu. Jadi istilahnya kena semuanya di Kadinah maupun di rumah sakit lainnya. Dokter Susilo katakanlah. Susilo kan, jadi PTT itu nggak boleh ke rumah sakit lain mas. Harus. Cuma RSUD apa namanya yang sudah jadi itu sama Susilo sebetulnya. Kadinah sekarang nggak boleh sebetulnya. Jadi saya sarankan untuk kembali ke kabupaten yang sakitnya kalau nggak Susilo, yang di Suradadi itu memang diklaim oleh PTT nantinya. Jadi untuk meringankan biaya lah, istilahnya kenan 5 juta ya dapat bantuan 5 juta kan pas, cuma biaya 6 juta diklaim 5 juta kan bisa paling 1 juta. Karena emang di sananya belum UHC. Artinya masih ada biaya juga. Masih ada biaya, tapi alhamdulillah tapi kan sudah meringankan. Karena beliau ya bukan kami, beliau orang baik istilahnya. Program-programnya juga jelas istilahnya. Dia sering membantu lah begitu Pak Holid. Artinya support juga dari kegiatan Mas Dewan membantu masyarakat. Karena ya itu dengan adanya BTT. Berarti BTT ini berjalan sudah ada setengah tahunan. Dulu kan pernah, ya, iya dulunya ada, karena mungkin anggarannya terlalu untuk ini tuh hanya putus dulu BTT, nggak ada BTT, jadi mau nggak mau pakainya umum. Tapi ya itulah karena mungkin idenya dari Mas Solid ini, ya kan namanya ya sering turun ke bawah lah Mas Solid kayak gitu, hanya tahu gimana penderitaan warga masyarakatnya. Alhamdulillah PTT muncul kembali. Ya sebetulnya ya kalau emang dewan yang bijak, terus dewan yang mau dipilih lagi, memang ya harus ke bawah sebetulnya. Istilahnya harus tahu apa namanya, kalau kesah warga seperti ini ya bukan cuma kesehatan ya, seperti ETLH, rumah tidak layak huni, harus istilahnya ke bawah lah. Jadi istilahnya kemungkinan besok-besok juga dipilih kembali seperti itu. Jadi jangan, kadang-kadang ini bukan saya nyinggung dewan ya, ini maaf sekali, kadang-kadang kita seperti dorong mobil mas. Harapan saya supaya anggota dewan ke depan ya lebih baik lagi, itu istilahnya ya. Ya saya selama ini sih memang nggak ada kendala ya, semuanya baik-baik semua, dan ya istilahnya kita nggak munafik gitu ya sering mencingi lah seperti itu. Walaupun polsek, polsus, polpolas seket, polpolas 100, tapi ya itu alhamdulillah lah bisa buat belanja bensin maupun beli tuton seperti itu masih. Sebetulnya sih bukan kami menyanjung satu anggota dewan ya, tapi memang itu sudah nyata kan, itu memang nyata. Ya memang dewan yang ini lagi fenomena ini Bapak Sugiono memang. Apa? Jadi Pak Sugiono itu modelnya turun ke bawah, jalan-jalan ke bawah, mana yang istilahnya mungkin butuh RTLH maupun BPJS Kesehatan, makanya yang diminta ya seperti Pak Giono lah, yaitu memang makanya bukan kita kampanye, itu seperti istilahnya semboyannya Sugiono itu ya, segamogono sega berkat, Sugiono untuk rakyat, itu seperti itulah istilahnya pantunnya. Makanya itu banyak masyarakat di
lingkup dia tuh yang banyak yang suka, maupun ya bukan cuma karena Pak Giono walaupun dia di Tegal Barat, tapi ini fakta, saya menjadi saksi, dia bukan cuma nolong di dapilnya, tapi di dapil 1 sampai 4 ditolong semua. Dan dia itu apakah dia mengharapkan untuk ditoblos? Kan tidak. Ya, itu juga. Contoh yang minta tolong Tegal Selatan nggak mungkin dong Nuhul Sugiono, tapi Sugiono itu yaitu prinsipnya ilmu ikhlas. Terus satu itu pedomannya khairunas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya.